Ketika kalian mengabaikan, dia akan mulai mencaci maki kalian. Nah, itulah rentetan DC, ya kan? Mencaci maki kalian, membuat kalian ketakutan, terus membuat kalian kebingungan. Tetapi kalau dalam kondisi caci makian ini, itu sebenarnya DC udah mulai kewalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan di hari ini. Setiap hari makin semangat, makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya minta maaf. Mungkin kita mau konten di keadaan yang berbeda ya, karena untuk di rumah sedang tidak memungkinkan. Ada pekerjaan yang mengharuskan rumah dihancurkan dulu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mengabaikan WA, telepon, SMS, DC di awal bulan. Apa yang akan terjadi? Ini banyak sekali yang DM saya memberikan contoh WA-WA-nya. Mbak beneran datang nggak? Mbak beneran diancam nggak? Nah, sebenarnya apa yang akan terjadi? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, banyak sekali yang DM kepada saya ya. Maaf sekali, saya punya keterbatasan. Tidak semua yang DM bisa saya balas. Tidak semua apapun pertanyaan kalian bisa saya balas secepat mungkin. Tapi saya usahakan sebaik-baiknya untuk membalas apapun pertanyaan kalian ya. Nah, buat yang sering bertanya, Mbak, kenapa selalu datang WA-WA seperti ini di jam-jam segini? Kenapa selalu datang ancaman seperti ini di awal bulan? Gimana ya Mbak, saya selalu deg-degan. Bulan kemarin masih aman sih, bulan berikutnya ini masih aman gak Mbak kalau saya masih melakukan hal yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya? Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Jadi saya di sini jelaskan dulu ya, ada beberapa pinjol yang mungkin memang harus kalian waspadai ya ketika di awal bulan ini. Biasanya selain dia mengancam, dia pasti akan datang ke rumah kalian. Sudah saya jelaskan juga mana-mana pinjol-pinjol yang masih aman di galbay kalau kalian sudah galbaynya di atas dari 5 juta, dan pinjol-pinjol mana saja yang memang benar menurunkan DC lapangan. Nah, ini ada ya teman-teman ya, sudah saya jelaskan sebelumnya buat kalian. Nah, kali ini untuk yang bertanya-tanya, kalau bulan kemarin saya mengabaikan WA-WA dari DC, terus bulan ini saya mengabaikan lagi, apa yang akan terjadi Mbak? Gimana Mbak solusinya? Sebenarnya resiko terparah yang benar-benar akan terjadi itu apa? Dan yang sudah terbukti itu apa? Nah, ini buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya, lalu dagdikduk setiap akhir bulan, selalu dagdikduk, apalagi yang mau jatuh tempo 3 hari lagi, ini kan bikin pusing kita ya, bikin aduh nggak tahu lagi harus ngapain. Nah, buat kalian ketahui ya, sebenarnya alur penagihan DC untuk saat ini itu sama dengan tahun lalu, cuman bedanya saat ini semua DC, baik itu DC pihak ketiga ataupun juga DC yang lain, itu punya target. Ketika target itu tidak dicapai bulan ini, maka DC tersebut akan dipecat ya. Sebelumnya sudah saya informasikan juga kepada kalian ya, mantan DC sudah mengungkapkan kalau seandainya kalian lakukan ini apa yang akan terjadi ya. Salah satunya itu adalah pemecatan. Pernah kan kalian selalu mendapatkan WA-WA dari Telemar, Call Mitra, itu rata-rata kan sudah mulai beralih ya. Karena apa? Di situ setiap pinjol punya target. Kalau seandainya target ini tidak bisa dicapai, otomatis mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana cara agar target-target ini tidak tercapai? Yaitu dengan cara mengabaikan ya, mengabaikan teleponan semua para DC-DC-nya dan juga WA-WA dari DC-nya. Cara yang paling ampuh di awal bulan ini ataupun di akhir bulan kemarin, setiap ada teroran apapun yang datang ke tempat kalian, itu adalah dengan cara mengabaikan. Ketika kalian mengabaikan, DC-nya pasti akan kebingungan. Karena apa? Target bulan ini tidak tercapai. Walaupun ada ribuan orang yang menagih kepada kalian, tetapi ribuan orang itu juga mengabaikan WADC-nya, sudah otomatis 99% DC-nya dipecat. Nah,
pinjaman online itu tidak sama dengan pinjaman leasing ataupun pinjaman perbankan yang memang pakai agunan. Nah, pinjaman online seperti Kredivo Mbak yang nggak pakai agunan, pinjaman online seperti Akulaku yang tidak pakai agunan, seperti Atom, seperti Kredit Pintar yang tidak pakai agunan, itu bagaimana Mbak posisinya kalau yang seperti ini? Nah, posisinya sama, yaitu diabaikan. Kalau seandainya untuk Kredivo yang paling banyak dibicarakan orang ya, kalau kalian mengabaikan, kalian lihat dulu posisi kalian ya. Kalau kalian lihat posisi kalian itu tinggal di daerah perumahan yang banyak penduduknya, kemudian tinggal di tempat orang yang aksesnya banyak, otomatis untuk kalian abaikan itu kecil kemungkinannya ya. Karena apa? Pasti DC akan datang. Tetapi kalau kalian sudah jauh dari pemukiman warga, rumahnya satu-satu ya, satu di sini, jauh lagi tetangga satu di sini, itu kemungkinan besar DC akan datang itu jaraknya jauh lagi. Karena ada yang info kemarin, Mbak, aku udah galbay 1,5 tahun di Kredivo tapi belum didatangin. Terus saya bilang, rumahnya daerah mana? Rumahnya ternyata itu perbatasan ya, perbatasan antara provinsi ini sama provinsi ini. Oh, berarti sudah sangat jauh ya Mbak. Iya Mbak. Oh, alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. Kalau memang masih aman untuk lanjut galbay aja. Terus bagaimana Mbak kalau DC-nya datang? Suatu hari nanti DC-nya akan datang ke tempat kamu, sampaikan saja sampai hari ini saya belum bisa membayarkan. Kalau misalnya DC bentak-bentak marah-marah, saya yakin kalau di tempat yang seperti ini, pemukiman yang jarang penduduk, DC-nya nggak akan seberani seperti di pemukiman yang padat penduduk ataupun di daerah-daerah perkotaan. Karena apa? Kalau di perkotaan pasti DC-nya udah tahu ya, seluk-beluk jalan-jalan. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang kecil ataupun terpencil, DC-nya pasti nyalinya ciut. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan berikut step by step. Pertama kali DC WA mengancam kalian sampai DC berhenti tidak menagih lagi kepada kalian. Dari awal bulan ataupun di akhir bulan. Ya, awal bulan pasti kata-katanya masih aman. Ya, masih seperti tolong bayarkan, mengingat kalau tidak nanti data kalian masuk ke dalam blacklist, nanti akan dikirimkan somasi. Nah, itu yang pertama. Lanjut lagi, karena kalian mengabaikan, DC-nya akan mulai membawa-bawa hukum. Nanti kalian dikenakan pasal ini, kalian dikenakan pasal ini, nanti akan ada advokat ke rumah kalian. Nah, ketika kalian mengabaikan lagi, muncul lagi ancaman yang lebih mengerikan lagi. Seperti contohnya, kalian tidak akan diterima kerja dimanapun, keluarga kalian akan masuk ke dalam slik OJK, nanti kami akan datang ke kantor kalian, kami akan menelpon ke kantor kalian, siap-siap, jangan lari. Nah itu lanjut lagi. Selanjutnya, ketika kalian mengabaikan, dia akan mulai mencaci maki kalian. Nah, itulah rentetan DC, ya kan? Mencaci maki kalian, membuat kalian ketakutan, terus membuat kalian kebingungan. Tetapi kalau dalam kondisi caci makian ini, itu sebenarnya DC udah mulai kewalahan. Gimana lagi nih, apalagi nih biar dia mau bayar, udahlah telepon keluar kondar. Nah, tiba-tiba pasti mau telepon keluar kondar, kalian memberikan lagi somasi kepada DC-nya bahwa setiap mencemarkan nama baik, siap-siap diberikan denda 750 juta dengan UUT seperti ini. Akhirnya bingung lagi DC-nya. Bingung DC-nya, terakhir ujung-ujungnya kalian diabaikan dan disisihkan. Nah, itulah sebenarnya rentetan para DC-nya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya itu sudah saya pahami sekali. Ada beberapa teman yang memang saya jadikan contoh ya, ketika dia galbay, sampai sekarang udah galbay 3 tahun, setiap dia mendapatkan ancaman, dia selalu WA ke saya, Mbak, ini Mbak, bagaimana, aman nggak? Saya bilang, saya baca, oh masih aman Kak, lanjut saja. Lanjut lagi, dia saya bilang begini, saya bilang masih aman. Sampai sekarang 3 tahun galbay di daerah wilayah Jakarta loh ya, itu sekarang masih aman. DC-nya sudah tidak pernah datang lagi seperti dulu. Karena apa? Ketika di tahap DC-nya mengancam dengan cacian dan makian, kalian masih kuat mental, itu DC-nya sudah mulai kewalahan. Udahlah, terserah aja lah, ganti lagi dengan yang lain. Makanya kalian selalu bertanya, Mbak, kemarin DC-nya caci maki tiap hari, gila-gilaan, walaupun sekarang kok nggak ada. Ya karena itu, karena pada saat di tahap akhir mereka mengancam kalian, kalian masih dalam kondisi mengabaikannya, bahkan tidak peduli, dan akhirnya kalian bukan target mereka lagi.
Nah, seperti itulah rentetan ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang saat ini masih dikatain sama DC bahwa DC akan datang ke tempat kalian, bahwa DC akan mampir ke rumah kalian, DC foto gang kalian, kalau modelnya masih seperti itu berarti masih dalam kategori aman. Nih saya sampaikan, karena DC sampai detik ini kalau mau datang ke rumah kalian tidak akan pernah mengabarin kalian. Sampai detik ini belum ada perubahan. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Jangan membuat pikiran kalian kacau, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi sehingga membuat kalian drop, bahkan kurus sampai tidak makan berhari-hari, bahkan mau melakukan bundir. Jangan seperti itu ya. Karena ancaman tertinggi dari pinjol itu adalah membuat kalian dead ataupun meninggoy lah bahasa orang sekarang ya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga kalian semakin kuat mental, semakin menambah wawasan, semakin yang sering bertanya-tanya di DM, yang bolak-balik bertanya ini ADC, terus sering membaca WADC. Setelah kalian dengarkan video saya, kalian makin tahu, oh iya, caranya itu adalah mengabaikan. Itu cara terbaik. Ketika saya galbay, saya jangan pedulikan bunga, saya jangan pedulikan ancaman-ancaman DC, pasti saya akan selamat. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasinya. Semoga menjadi informasi terbaik buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.